selamat pagi semuanya. Happy weekend ya with Happy Lova. Kita berjumpa lagi di agenda rutin kita di live Instagram. Dan pagi ini kita udah kedatangan lagi tamu spesial yaitu Kak Emal. Nah, Kak Emal ini adalah owner dari Twin Twin dan High Twin. Nah, beliau ini bisnisnya adalah bisnis keterampilan handmade. Nah, pagi ini beliau ini akan berbagi nih ya dengan kita semua terkait pengalaman beliau ya membangun bisnis handmade yang awalnya tuh berawal dari rasa sukanya beliau aja nih, rasa sukanya Kak Emal nih, dan kemudian Kak Emal jadikan sebagai sumber penghasilan. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin juga punya keterampilan yang sama nih seperti Kak Emal, keterampilan bebikinan handmade seperti itu, nanti bisa sharing bareng juga ya, atau bisa dicek ulang juga nih ya, sharing bareng Kak Emal. Oke, kita langsung aja yuk ngobrol-ngobrol dengan Kak Emal. Oke Kak, gimana Kak kabar di sana Kak? Alhamdulillah baik, sehat, cuaca mendung Kak. Iya benar Kak. Di sana mulai gimana Kak? Sama di Malang Iya. juga. Sama-sama di Malang nih. Kak Emal juga di Malang kan stay-nya ya? Iya, aku di Malang aja. Iya. Kak Emal Malang mana ya Kak ya? Aku di Merjosari. Oh, di Merjosari. Iya. Kakak di mana? Di belakang kampus Unmuh 3, perumahan IKIP. Oh, iya, lumayan deket ya. Kapan-kapan kita meet up ya Kak ya? Oke, Sebagai Oke. Mungkin sebelum kita mulai Kak, teman-teman pengen tahu nih sedikit tentang Kak Emal. Tadi Kak Emal udah nyebutin ya, udah mention kalau stay-nya di Malang. Mungkin teman-teman pengen tahu sedikit aktivitasnya Kak Emal. Apa ada aktivitas misalnya seperti ini ya, selain bisnis mungkin ada hal-hal lain atau apa gitu Kak? Sebelum kita mulai. Oh iya. Kalau untuk kegiatan memang sekarang ini aku udah fokusnya memang untuk ke bisnis ya. Jadi aku megang Twin Twin sama High Twin, itu brandku. Kalau untuk kayak pendidikan, aku sudah lulus kuliah, jadi udah nggak mikir itu lagi. Jadi emang sekarang fokusnya ya ngurusin itu aja, bisnis itu aja. Iya. Nah, Kak emang ini sejak kapan Kak berbisnis Kak? Sebenarnya kalau untuk waktunya itu aku udah mulai dari kuliah gitu. Jadi iya, jadi kuliah udah lumayan lama sih, tapi itu detailnya kurang tahu ya, soalnya biasalah kalau misalnya masih awal-awal coba-coba itu kan mut-mutan gitu ya, jual enggak, apalagi waktu masih kuliah ada tugas, yaudah jualannya dipending gitu kan. Jadi kalau untuk awalnya waktu kuliah, tapi untuk menyeriusinya sebenarnya memang waktu udah lulus itu ceritanya. Tahun berapa tuh Kak? Ada deh. Udah lama lah pokoknya, jadi ketahuan usia aku berapa. Oh gitu. Oh iya, oke. Masih muda kok. Kelihatan masih 17. Enggak, 18 lah. Ya enggak, selisih 1 tahun lah. Iya benar. Oke, nah Kak kenapa nih Kak kok tertarik berbisnis nih Kak? Awal tertarik berbisnis. Jadi dulu tuh aku memang suka kerajinan. Jadi aku dulu awalnya suka bikin flanel. Kain flanel itu aku bikin. Ya, flanel itu aku bikinin kayak gantungan kunci. Terus hiasan-hiasan pokoknya dari flanel sama gelang. Nah, dari situ aku iseng-iseng bikin dan aku jualin. Terus ternyata ada yang mau gitu. Dan ya namanya masih anak kuliahan ya, masih belum ada penghasilan, ngerti ternyata dapat duit, ya seneng ya akhirnya waktu itu aku terusin aja gitu. Tapi ya karena itu masih kuliah, jadinya masih belum aku fokusin gitu loh ya, asal aku bikin, aku jual, masih mut-mutan lah gitu awalnya. Baru setelah aku lulus, waktu lulus kan ngelamar kerja gitu ya. Nah, aku ngelamar kerja nggak ada yang nerima aku tuh. Jadi terus aku mikir daripada aku buang-buang waktu buat cari-cari kerja apa gimana, akhirnya yaudah aku coba buat fokusin ke jualanku ini. Jadinya aku mulai profesional di fokus ke bisnisku itu gitu. Oh iya. Nah Kak,
berarti bisnis handmade ini memang benar-benar bisnis pertamanya Kak Emal ya Kak ya? Maksudnya sebelum ini memang tidak ada produk lain yang memang Kak Emal jual ya? Memang maksudnya ini pure dari awal ya memang mulai dari coba-coba ya produk ini ya sampai sekarang? Basicnya sama-sama handmade, tapi jenis produknya beda-beda gitu sebenarnya. Jadi kalau yang kayak pertama, aku flanel itu ya, kayak boneka-boneka flanel gitu. Terus habis itu aku ke gelang, kalung, pokoknya yang ya mani-mani, tali-tali kayak gitu. Terus habis itu baru yang tas, pouch, itu baru aku fokusin. Itu yang sebenarnya, jadi kalau misalnya dibilang, aku lebih nyamannya, aku mulai berbisnis itu waktu produkku itu tas sama pouch itu. Gitu. Karena dari situ aku udah mulai lebih mikirin lebih detail gitu loh. Udah kayak nggak main-main kayak sebelumnya, udah nggak. Karena waktu itu aku juga yang udah aku bilang tadi, aku udah mulai mendekati kelulusan kuliah dan udah lulus, jadi di situ aku udah ngefokusin produkku gitu. Terus baru pandemi, baru aku ngembangin yang handmade lagi, gitu. Jadi sebenarnya sama-sama handmade, cuman produknya beda-beda gitu. Oh ya Kak Emal, berarti malah pandemi itu malah masa-masa Kak Emal mengembangkan produk di masa-masa pandemi. Gimana? Putus-putus masa pandemi? Bener delay ya Kak? Aduh. Iya. Kak, berarti masa-masa pandemi itu malah masa-masa Kak Emal mengembangkan produk handmade ini di masa-masa pandemi itu 2019 ya? 2019-2020 ya Kak ya? Iya. Jadi waktu pandemi itu sebenarnya pandemi pun aku juga down gitu kan. Semuanya down gitu ya. Dan waktu pandemi itu, pandemi awal itu produkku itu kan masih yang tas sama pouch. Nah, pada saat itu anak-anak nggak ada yang sekolah, nggak ada yang jalan-jalan. Jadi ngapain beli tas gitu kan? Jadi penjualan benar-benar turun gitu. Terus aku sumpah, aku stres gitu kan. Nah, pada saat itu sebenarnya aku gambar, aku coret-coret, terus aku kepikiran gimana kalau gambarku ini aku jadikan produk kayak tas, pouch, gantungan kunci, stiker dan lain-lain gitu. Dan pada saat itu ya trial and error, terus akhirnya aku nemuin bahwa hasil gambarku itu ternyata yang bernuansa K-pop itu lumayan diminati. Iya. Apa salah satu yang bisa membuat aku bergerak lah waktu pandemi itu juga dari hobi gambarku itu gitu. Sama aku juga open commission atau kayak jasa menggambar gitu lah, jasa ilustrasi itu juga. Kalau untuk yang rajut ini jadi itu kayak semacam kebetulan gitulah, entah gimana aku tuh bertemu dengan kenalan sama orang yang dia tuh bisa ngerajut gitu. Jadi aku itu nggak bisa ngerajut sama sekali, tapi aku suka sama rajutan gitu. Terus aku bertemulah dengan orang ini, terus aku ya singkat cerita aku ajaklah, Bu bisa nggak Bu bikin produk rajutan ini gitu. Aku kasih tahu contohnya. Oh saya coba ya Mbak gitu. Dicoba kok bagus gitu. Akhirnya ya udah, setelah itu aku lanjutin dan akhirnya sampai sekarang. Bahkan pada saat itu tuh ada gitu yang satu periode produk rajutku itu justru penjualannya lebih besar daripada produk utamaku yang tas itu gitu. Jadi aku mikir, wah berarti produk rajut ini ada peminatnya dan ada titik terangnya gitulah. Oke lah, akhirnya aku lanjutin tuh sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya aku nggak bisa rajut gitu. Itulah pandemiku. Oh
Oh iya ya Kak, berarti memang pada masa pandemi itu malah gambar-gambar yang tadi sempat ke delay ya Kak, nanti dikoreksi kalau keliru. Tadi yang Kak Emma sampaikan masa-masa pandemi itu berarti memang yang dijual karya gambar-gambarnya Kak Emma ya, gambar-gambar K-pop ya Kak ya? Iya, salah satunya kayak gitu. Jadi dari K-pop itu kan aku jadikan tas sama pouch juga. Jadi meskipun produknya sama kayak sebelumnya tas itu, tapi temanya K-pop. Jadi ternyata orang-orang itu bukan orang-orang di pasar K-popku ya, itu tidak begitu melihat ini adalah tas yang harus dipakai gitu, tapi melihat dari desain K-popnya gitu. Jadi kalau yang sebelumnya aku jual tas aja kurang laku, tapi setelah tas dengan desain K-pop itu laku gitu. Jadi ternyata ada pasar kayak gini gitu. Akhirnya ya aku pelajari, dan ya sampai sekarang aku juga ada produk-produk K-pop dari hasil ilustrasi gambarku itu. Keren banget sih Kak. Iya keren banget ya. Ini buat teman-teman ya yang punya keterampilan seperti Kak Emal ya, atau keterampilan yang lain atau bisnis yang lain. Berarti ini memang sering kali ya Kak ya, ada perspektif lain ya terhadap produk kita yang memang perlu kita pelajari ya, seperti Kak Emal gitu. Terkadang memang bukan benar-benar tentang produk itu sendiri, tapi value lain dari produk itu ya, seperti tadi tentang K-pop kayak gitu ya Kak. Kan sebenarnya awalnya adalah produk tas gitu ya Kak. Ini Masya Allah sih Kak. Awalnya produk tas aja kayak gitu, terus kemudian ternyata ada hal lain gitu yang pasar inginkan, dan itu pasar ini ya, market penyuka K-pop kayak gitu ya Kak. Dan kita bisa tuh narik market itu untuk produk tasnya kita kayak gitu, dengan dikasih gambar K-pop kayak gitu Kak. Ini bener-bener ini banget sih Kak. Instan banget. Emang ini ya. Benar. Iya. Wah, iya ya Kak. Nah, Kak, berarti memang yang memotivasi Kak Emal akhirnya terjun di dunia bisnis itu memang ini ya Kak, berawal dari pertama rasa suka, memang ya rasa suka berbikinan produk-produk handmade. Terus kemudian kok ya cari-cari kerja ada yang nerima, ya udahlah nerusin aja hobiku kayak gitu sekali aja gitu ya Kak ya. Aku memang suka berbikinan gitu ya Kak ya, sekalian aja nih dibuat uang tidak ada yang mau ngebayar, ya aku aja lah yang ngebayar aku sendiri gitu kali ya. Benar. Iya ya. Nah Kak, kalau produk-produknya sendiri udah apa aja tadi udah disebutin ya sama Kak Emal ya, seperti tas gitu ya Kak ya. Ya sekarang masih ini Kak berjalan, tas laju tadi, terus flanel itu masih jalan enggak Kak? Enggak. Jadi kalau yang flanel sama gelang yang aku jualan waktu kuliah itu udah nggak aku jual lagi gitu. Jadi yang sekarang itu tas, pouch, terus rajutan-rajutan sama bordir gitu. Jadi yang sekarang aku buat diproduksi itu adalah barang-barang yang tidak aku sendiri yang memproduksi. Gitu. Jadi kalau waktu kuliah kan aku flanel yang ngerjain sendiri, gelang tuh ngerjain sendiri gitu. Tapi kalau yang sekarang kayak tas sama pouch jahit, aku nggak bisa jahit, jadi udah ada orang yang ngejahitin. Terus rajut juga gitu, udah ada orang-orang yang rajut, mereka yang ngerjain. Bordir juga kayak gitu, udah ada yang ngerjain gitu. Jadi ya memang kalau menurut aku sih, kalau aku bandingin sama yang dulu aku ngerjain sendiri, memang lebih enakan yang sekarang gitu ya. Jadi bisa lebih fokus, aku fokusin aja ke marketingnya atau ke pengembangan produknya, gitulah. Terus aku kerjasama dengan orang yang memang sudah ahli di bidangnya, daripada aku sok-sokan belajar. Kalau belajar untuk sekedar hobi nggak masalah ya, belajar nggak ada yang salah gitu. Cuman kalau aku sih kok, kalau untuk ya bener-bener sampai orderan banyak, udah mikirin produksi, mikirin marketing, kok takutnya kecapean banget gitu ya. Jadi mending ya udah aku kerja sama orang aja. Dan itu sampai sekarang aku lakuin gitu. Jadi nggak kerja sendiri. Itu yang aku kembangin produkku. Iya benar. Jadi memang gitu ya Kak ya, kalau bisnis itu katanya ya jangan jadi Superman gitu, jangan jadi Superwoman gitu ya Kak, jangan apa-apa benar. Meskipun
Iya, pertimbangannya orang itu ini ya Kak Emal ya. Maksudnya ada beberapa orang mungkin yang pertimbangannya jika bekerja dengan tim nanti apa namanya biasanya labanya jadi lebih sedikit karena terbagi-bagi dengan tim seperti itu. Tapi kan sebenarnya dengan apa bekerja dengan tim, kerjaan juga akan lebih cepat terselesaikan dan kemungkinan kesalahan juga bisa lebih kecil gitu ya. Karena kan udah terbagi-bagi gitu Kak ya. Dan sepertinya tidak tahu ya Kak ya, tapi kalau dari perspektifnya saya, dari pengalaman ya Kak ya, ketika bekerja dengan tim itu tidak segitu-gitunya juga sih, ngurangin laba ya mungkin berkurang ya, tapi kan ada perkaliannya ya, maksudnya orderan kan tidak cuma satu kali, ada orderan berikutnya. Nah, bayangkan ketika kerja sendiri itu kan tidak bisa ya dengan orderan sebanyak itu kan kita tidak mungkin bisa gitu ya. Tadi katanya Kak Emal ngurus marketing, produksi ini wah. Kita keluar gitu Kak. Ya benar, aku iya benar gitu. Nah, kayak yang ini sih gimana Kak Emal? Enggak, kakak aja kakak. Oke, Kak, dari Kak Emal sendiri ada kunci sukses dalam mengubah hobi jadi bisnis enggak sih Kak? Ada kunci sukses, ada tips-tipsnya enggak sih kalau dari Kak Emal? Yang awalnya hobi terus akhirnya jadi bisnis kayak gitu. Apa ya? Mungkin kalau untuk tips kuncinya ya kayak yang kurang lebih tadi tuh ya, jangan kerja sendiri gitu, karena bakal capek banget. Apalagi ini yang berkaitan dengan hobi, kemudian handmade, itu kan kayak kesannya hobi itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang kita kerjakan dengan santai. Kalau kita lagi mood ngerjain, kalau enggak ya enggak, gitu kan. Tapi kalau misalnya udah kita mau fokusin buat ngerjain hobi ini adalah bisnis, itu menurut aku udah nggak bisa kayak gitu lagi, udah nggak bisa mood-moodan. Apalagi kalau ini handmade ya, handmade. Kalau udah nggak mood, dipaksa ngerjain, hasilnya jelek. Atau bahkan udah nggak mood, nggak dikerjain. Ya gimana? Nggak rekor. Aku pun juga suka crafting gitu ya, tapi kalau misalnya emang udah mau diprofesionalkan, ya kita realistis aja gitu. Ini bukan lagi hobi yang dibayar gitu loh, karena menurut aku hobi yang dibayar itu udah bukan jadi hobi lagi. Itu udah pekerjaan gitu, udah nggak bisa dikerjakan dengan senang-senang gitu. Kita harus ada tanggung jawabnya sama customer, kita harus gimana caranya biar barang kita terjual, kayak gitu sih kalau menurut aku. Iya. Nah Kak, kalau ininya sendiri Kak, apa namanya marketingnya sendiri itu Kak, gimana tuh Kak strategi pemasaran dari produk handmade ini Kak? Kalau untuk pemasaran, aku dari dulu awal itu memang online ya, gitu. Jadi Instagram, terus akhirnya sekarang ada TikTok ya, di TikTok gitu. Kalau misalnya untuk offline, dulu aku beberapa kali ikut bazar, terus juga nitipin barang di toko-toko gitu. Ya mungkin itu sih online aja, nanti disesuaikan akun sosial media aku dengan follower-follower yang sesuai pasar, kayak gitu kalau marketingnya. Oh berarti ini ya Kak ya, selama ini mau orderan itu memang dari Instagram dan ini ya Kak ya, dan TikTok ya. Ada sampai ke marketplace juga nggak sih Kak? Iya, marketplace juga ada gitu. Jadi promosinya memang di Instagram, TikTok, kemudian untuk pembeliannya bisa aku arahkan ke Shopee gitu. Iya. Berarti ini Kak ya, marketnya Kak Emal ini, kenal bisnisnya Kak Emal ini memang dari sosial media ya Kak ya, dari Instagram dan TikTok tadi ya Kak Emal ya, termasuk yang tadi tentang apa K-pop tadi itu ya Kak ya. Kita nggak tahu ya dia tahunya dari mana ya, entah itu
dari Instagram, TikTok atau WA, kita nggak ngerti. Jadi makanya itulah gimana caranya kita untuk memperbanyak sosial media kita untuk mempromosikan itu. Gitu. Atau mungkin juga ada yang mungkin langsung tahu dari Shopee, ya nggak masalah. Yang penting jadi aja gitu, closing aja gitu kan. Tapi ya itu aku memang upin-nya itu ya di sosial media aku, kayak di Instagram, TikTok, WA juga gitu. Dan itu memang akun bisnis gitu ya Kak ya, bukan akun pribadi gitu ya Kak ya? Iya, memang aku bedain gitu antara akun bisnis sama akun pribadi. Jadi biar apa ya, biar followernya biar bisa sesuai gitu loh sama target pasar yang aku inginkan. Takutnya kalau akun pribadi nih yang nge-follow cuman teman-teman dekat, keluarga, kan belum tentu mereka itu pasarku. Itu kan memang lebih baik kalau menurut aku ada akun bisnis sendiri gitu untuk mempromosikan produk-produk kita. Nanti di akun pribadi kita ya kita tinggal repost atau share-share aja gitu. Kalau kita ada akun IG bisnis ini, jadi kalau misalnya teman-teman mau ke sana juga nggak masalah gitu. Jadi akun pribadi aku cuman buat untuk promosi-promosi, repost-repost aja kayak gitu. Iya. Ya, nah Kak, kalau ini Kak, apa namanya kendalanya Kak? Kendala dalam bisnis handmade ini apa sih Kak yang Kak Emma rasakan selain pandemi tadi ya Kak? Tapi sepertinya kok masa pandemi malah bisnisnya Kak Emma tidak kenapa-kenapa ya, baik-baik aja. Ya kenapa kok Kak, beneran. Waktu pandemi itu, jadi waktu pandemi itu bener-bener down banget gitu loh, sampai aku ngerasa, aduh ini aku udah balik lagi ke nol, ini udah bener-bener. Apalagi juga pada saat itu orang pada banyak yang jualan juga kan, terus marketingnya pada beda gitu. Aku dulu coba strategi ini bisa, tapi kok aku sekarang nyoba ini kok nggak bisa. Jadi aku belajar lagi, aku trial lagi, aku coba produk ini nggak bisa, kok nggak laris gitu ya. Padahal dulu ya laris aja gitu. Ya sudahlah, itulah. Ya memang gitulah. Kalau pandemi juga aku nggak begitu menyalahkan ya, karena memang aku rasa semuanya juga mengalami gitu ya, hal-hal down kayak gitu. Ya, Kak, ya? Iya, kita gituan ya. Terus apa tadi? Ya. kendala selain masa-masa pandemi yang Kak Emma rasakan banget gitu ya Kak ya, ketika membangun bisnis handmade ini Kak? Kalau kendala mungkin karena ini handmade ya, biasanya memang harganya lebih tinggi daripada produk-produk dari pabrik yang udah langsung banyak banget gitu produknya ya. Itu apalagi kalau udah masuk marketplace ya, yang ngerti sendiri marketplace perang harganya kayak gimana gitu. Tapi ya gimana lah caranya kita buat menemukan pasar yang memang mau gitu dengan produk handmade dengan harga yang lebih tinggi dari produk pabrik. Itu ada kok, karena sekarang memang juga lagi hype juga produk-produk handmade. Bahkan anak-anak muda juga cari-cari barang handmade. Eksklusif kan, soalnya barang handmade itu lebih eksklusif gitu, karena dibuat handmade tangan gitu kan, bukannya pabrikan yang bisa semua orang punya gitu. Dan ya gimana caranya biar kita nambah value dari produk kita gitu, biar kalau perang harga juga kita nggak perang harga, tapi kita bisa berani perang value, perang kualitas kayak gitu. Benar Kak, saya setuju sih Kak. Jadi kita bukan perang harga ya, tapi gimana kita bisa malah memperbanyak value dari produk kita seperti itu. Jika produk kita itu terjual banyak dengan harga murah, ada sih yang menyampaikan gitu. Jika produk kita terjual banyak dan harganya murah, itu mah biasa gitu katanya. Tapi jika produknya kita itu bisa terjual banyak dan harganya mahal, tinggi, itu yang baru luar biasa seperti itu. Karena kalau harga murah itu, iya benar, karena kalau harga murah itu ya banyak, benar katanya Kak Emma tadi, banyak yang perang harga ya. Tapi kan kita perlu mempertanyakan juga kualitasnya gitu ya Kak ya. Dan ini setiap produk itu ada marketnya kok kayak gitu. Ketika banyak orang yang mungkin suka dengan produk-produk pabrik gitu ya, buatan pabrik seperti itu, dan produknya Kak Emma adalah produk handmade, dan Kak Emma sudah mengalami juga ya, udah
mulai dari membangun sampai sekarang, dan marketnya ya memang ada dan banyak seperti itu, karena memang tiap produk itu memang selalu ada marketnya, termasuk market yang suka dengan harga murah, harga sedang, harga tinggi. Jadi memang tidak perlu takut dengan harga gitu ya Kak ya, tapi gimana kemudian kita bisa menambah value dari produk kita, seperti itu ya Kak ya. Benar kayak gitu. Kalau menurut Kak Emma sendiri, seberapa berpotensi sih Kak bisnis ini Kak sekarang dan ke depannya Kak? Berpotensi ya, apalagi kayak aku bilang tadi, sekarang itu di Malang aja udah banyak toko-toko yang menjual barang handmade, gitu kan. Jadi memang kelihatan banget kalau di anak mudanya pun itu memang lagi hype cari barang-barang handmade itu, gitu ya. Kenapa kok mumpung lagi kayak gini ya kita masukin aja gitu ke pasar itu, gitu ya. Pokoknya kita ngerti lah mereka ini maunya produknya seperti apa, seleranya mereka kayak gimana gitu, asalkan kita bisa memenuhi itu ya bisa kok. Jadi sekarang menurut aku ya udah bukan hal yang apa ya, hal mahal lagi gitu loh, karena memang anak-anak sekarang juga pada mencari itu, nggak masalah gitu. Buat kedepannya pun juga aku lihat kayaknya semakin menghargai ya produk handmade, seni itu bisa lebih naik lah. Iya. Berarti memang produk handmade ini memang kedepannya sangat berpotensi sekali ya Kak ya. Nah Kak, kalau menurut Kak Emma sendiri itu, Kak Emma ngerasanya itu lebih sulit mana sih Kak di awal Kak Emma membangun dengan ketika sudah stay di prosesnya kayak gitu Kak? Lebih sulit pas ketika mau awal mulai atau pas udah jalan nih kayak gitu? Jelas lebih sulit untuk stay-nya ya. Kalau untuk bikinnya mah gampang ya, tinggal kita maunya produk apa. Terus kalau mau misalnya mau online aja gitu ya, yaudah kita tinggal punya produk, difoto, upload, selesai. Nah, tapi kalau misalnya untuk prosesnya nih, itu yang lebih ribet. Gimana caranya biar kejual? Kalaupun misalnya kita udah mengeluarkan modal, gimana caranya biar balik modal? Gimana cara marketingnya? Belum lagi nanti kalau misalnya udah urusan sama pihak luar, kayak misalnya supplier gitu. Ternyata bahannya di supplier habis, kita harus gimana? Nah, itu kan yang susah gitu ya. Yang menurut aku justru disitulah kita mental dari pebisnis tuh kayak gitu. Gimana kita kalau ada masalah itu apa yang kita lakukan gitu. Karena kalau misalnya untuk membuat bisnisnya siapa aja bisa gitu loh. Banyak kan akun-akun baru yang jual-jual ini yang di IG-nya cuman posting 3 foto tapi terus nggak lanjut lagi, 2 foto nggak lanjut lagi, itu kan banyak. Tapi mana yang tetap bertahan sampai sekarang, yang tetap berjalan meskipun masalah itu selalu ada, ya itulah yang sulit gitu. Iya. Konsisten dan komitmen ya Kak ya. Benar. Meskipun ini sih Kak memang di sebagian orang yang lain itu juga merasa kesulitan untuk memulainya sih Kak. Kalau Kak Emal ini malah untuk memulainya mudah ya Kak ya. Stay-nya ya yang cukup sulit ya Kak ya, untuk konsisten di prosesnya kayak gitu ya Kak ya. Karena memang di perjalanan menjalankannya itu memang selalu ada kendala-kendala yang kalau kita hanya fokus di goalnya gitu ya, ada benar-benar komitmen dan konsisten kayak gitu, itu beneran sudah patah gitu ya Kak ya, udah nyerah di tengah jalan gitu. Iya Kak. Nah Kak, tapi ada nggak sih Kak selama menjalankan bisnis itu kayak apalagi kita cewek gitu ya Kak ya, momen-momen moody kayak gitu Kak. Momen-momen moody gitu ya. Jelas ada dong Kak, lagi cewek-cewek ya kalau udah mulai kayak pengen marah-marah aja gitu ya. Ada lah pasti, bosen, capek itu ada gitu. Cuman ya balik lagi ya, kalau ya profesional lah ini, apalagi kalau misalnya kita udah ada tim gitu ya, kalau udah nggak bisa mikirin diri sendiri, udah ada yang harus ditanggung jawabkan gitu loh. Jadi kasarannya adalah aku nggak cuma cari duit buat aku sendiri, tapi juga buat orang lain gitu kan. Itu yang perlu dipikirin juga gitu. Ya kalau saya untuk nggak mood atau capek sih, kalau menurut aku mungkin kayak istirahat dulu lah, mungkin istirahat sebentar, nenangin dulu. Kalau aku mungkin ya gitu, karena aku masih punya hobi,
seperti kayak dengerin lagu atau K-popan gitu, atau coret-coret aja. Pokoknya gimana caranya biar stress rilis, biar aku bisa ngerilis stresku. Nah itu baru kalau udah selesai, udah enakan, baru aku udah mulai gas lagi. Nah makanya itu mungkin karena itu juga ya, aku juga udah ada tim. Jadi kalau misalnya aku capek atau moodnya lagi nggak bagus gitu ya, itu setidaknya ada yang bisa nge-handle gitu loh. Cuma kalau misalnya aku produksi sendiri gitu ya, aku produksi sendiri, aku udah lagi bad mood, ada pesenan, ya masa nggak aku garap, kan nggak mungkin kan. Tapi karena mungkin udah ada tim produksi, jadi meskipun aku lagi bad mood, tapi ya tetap alhamdulillah udah bisa dikerjakan kayak gitu. Benar-benar. Mungkin nggak sih Kak, kalau ini tuh salah satu cara agar bisa menjaga kekonsistenannya Kak Emal. Jadi kayak tadi Kak Emal menyampaikan memikirkan tentang orang lain, memikirkan tentang customer, memikirkan tentang tim seperti itu. Jadi ketika mudah konsisten itu akhirnya mereka yang kayak secara tidak langsung kayak mungkin ngemotivasi gitu. Jadi bukan dari merekanya, cuma akhirnya mereka itu jadi motivasi tersendiri untuk Kak Emal konsisten gitu enggak sih Kak? Atau ada hal-hal lain yang membuat Kak Emal akhirnya bisa konsisten? Karena kita semua tahu ya Kak, gimana sulitnya untuk konsisten kayak gitu Kak. Iya benar, jadi salah satunya itu, aku jadi mesti mikir, aduh ini kalau misalnya aku males-malesan, selain kita ini kan kalau nggak kerja, nggak ada pemasukan, ya udah nggak ada yang menggaji kita gitu kan. Jadi selain aku mikir itu nggak ada pemasukan buat diri aku sendiri, aku juga beban juga gitu ke timku gitu. Aduh masa sih aku udah minta tolong kerja sama mereka, tapi kok aku nggak ngasih yang maksimal kayak gitu. Terus kalau untuk konsisten ya itu tadi sih mungkin terdengarnya simple ya, tapi sulit, susah ya itulah. itu terus jalan aja gitu. Terus jalan kayak misalnya pandemi juga jalan aja gitu. Jadi kalau misalnya ada pesanan ya udah dikerjain, kalau ada packingan ya udah di-pack. Kalau misalnya ada masalah ya udah dicari apa masalahnya, atau mungkin dari marketingnya atau mungkin produknya. Kayak di pandemi itu ternyata waktu pandemi tas sama pouchku nggak laku di pasaran, akhirnya aku mikir ini harus digimanain, atau mungkin dari pricingnya, harganya, atau dari marketnya gitu. Jadi mungkin kelihatannya konsisten itu harus gimana caranya biar kita terus berjalan aja gitu. Iya. Berarti yang penting itu jalan gitu ya. Berarti yang penting jalan gitu ya Kak ya. Jangan sampai kita berhenti, bahkan meskipun kita lagi ngehadepin kesulitan kayak gitu ya Kak ya. Ya jalan aja kayak gitu ya. Ya ada apa-apa meskipun sulit, yang penting jangan berhenti, karena kalau udah berhenti itu untuk memulai lagi sulit gitu. Ngerasa gitu enggak sih Kak Emal? Iya benar gitu. Aku jadi pernah di waktu pandemi itu juga ya, aku lagi sumpek gitu kan. Terus aku beberapa waktu itu kayak nggak ngapa-ngapain gitu loh, kayak udah males banget gitu loh. Tapi terus aku kalau kayak gini terus aku bakal lebih susah bangkitnya gitu loh. Akhirnya yaudah aku paksain aja bangkit. Ya sesimpel dengan aku posting satu, aku bikin story satu, aku mikir ide apa ya, aku scroll ide, aku coba menghubungi, cari supplier, cari orang loh. Meskipun mungkin yang kita coba saat ini itu nggak sesuai sama rencana kita, tapi seenggaknya kita tahu gitu loh bahwa dapat pelajaran lah, bahwa oh ternyata kalau aku coba cara A itu kurang pas, coba sih next aku pakai cara B. Atau mungkin yang ini kita gagal nih, terus berlanjut nanti mungkin setahun lagi kita menemukan masalah yang kurang lebih sama pakai cara yang aku setahun yang lalu gitu. Nah itu aku juga sering kayak gitu, pernah kayaknya aku coba sih aku pakai cara yang dulu, atau mungkin aku kayaknya dulu pernah kenal sama orang yang mungkin bisa bantu aku, coba aku hubungi lagi. Nah kayak gitu. Jadi ya itu aja sih, kita nggak ngerti ya jawaban kita itu akan terjawab hari ini, besok, tahun depan, 10 tahun lagi tuh nggak ngerti gitu loh. Tapi yang pasti
nggak akan ada yang sia-sia lah pokoknya. Kalau kita selama terus berjuang, berjalan gitu. Keren, keren sih Kak, bener-bener. Karena kalau kita berhenti, ya itu keren banget sih Kak. Maksudnya karena banyak orang yang tidak berani memulai dan ketika mau memulai tidak segera memulai juga Kak gitu. Dan itu banyak sekali Kak yang seperti itu. Nah, karena ini ya Kak, ketika kita memutuskan untuk berhenti atau tidak jalan kayak gitu, itu udah bisa dipastikan gagal gitu ya. Tapi ketika kita coba jalan, kita bukan hanya punya kemungkinan gagal, kita punya 2 kemungkinan, gagal dan berhasil. Dan kalaupun gagal itu tidak apa-apa, karena gagalnya pun di sana ada. Karena ketika gagal dalam perjalanan ada pelajaran di sana. Tapi kalau gagalnya belum mulai dan tidak ngelakuin apa-apa, kita tidak dapat pelajaran apapun di sana, tidak dapat pengalaman apapun gitu ya Kak ya. Benar banget sih. Benar. Iya ya Kak. Nah Kak, kalau produk handmade-nya Kak Emal sendiri ini apa sih Kak yang membedakan gitu Kak dengan produk-produk yang lain Kak, atau dengan produk yang sejenis Kak? Mungkin ini ya salah satunya bisa custom gitu, karena ya karena custom gitu kan. Dan untuk ini yang sama aja sih sebenarnya, untuk rajut sama tas juga bisa custom gitu, karena ya itu tadi aku tidak kerja sendiri, dan kalau aku yang ngerjain pasti amatiran, nggak bisa yang macam-macam bentuknya. Tapi karena aku bisa kerjasama dengan orang yang memang sudah ahlinya, dan ada lebih dari 1 orang lah ya untuk rajutnya, itu juga jadi bisa custom gitu. Dan itu udah banyak gitu. Dan aku juga ada toko bahkan di luar kota di Bali itu untuk ngisi, bukan maksudnya ada toko di Bali yang dia itu ngisi tokonya barang-barang produk rajut itu custom ke aku gitu loh. Gitu. Jadi ya bisa lah, dan kita bisa juga jadi supplier untuk toko juga. Bisa pesan grosir atau souvenir gitu bisa. Ya karena itu tadi, karena aku ada tim lah ya, jadi nggak ngerjain sendiri, bisa dibagi-bagi gitu. Kalau aku sendirian yang ngerjain ya kayaknya nggak mungkin ya. Oh iya. Oke, terus sekalian deh Kak, karena udah ini ya, udah sekalian nge-share tentang ini ya, apa namanya, produk, terus apa namanya, supplier seperti itu. Berarti ini ya Kak ya, bagi teman-teman yang ingin pesen gitu ya dalam jumlah yang banyak atau ingin kerjasama dengan Kak Emal nih ya, ini berarti bisa banget ya Kak ya? Bisa gitu. Jadi selain ecer, bisa souvenir, bisa grosir juga. Kalau yang souvenir kebanyakan yang tas, itu biasanya kebanyakan buat acara ulang tahun anak gitu kan, biasanya pakai souvenir tas yang cukup best seller itu yang model dino gitu. Jadi bisa untuk souvenir gitu, untuk grosir juga bisa. Dan kalau misalnya mau kerjasama juga bisa. Jadi misalnya kayak itu tadi, teman-teman punya toko, ingin tokonya diisi barang-barang handmade atau ya gimana lah, nanti bisa kita diskusikan gitu, bisa custom juga. Gitu. Dan kalau misalnya kebalikannya juga nih, kalau misalnya teman-teman bisa handmade yang lainnya atau nggak handmade juga sih, apapun bisa, bebas, bisa kita kerjasama juga, it's okay, nggak masalah gitu. Nanti kita bisa diskusikan, siapa tahu kan kita bisa sama-sama saling menguntungkan gitu. Iya, oke. Kayak itu ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang mungkin butuh produk-produk yang Kak Emal jual nih ya, nanti bisa sambil cek-cek ya di Instagramnya Kak Emal ya. Produk-produk handmade bagi yang ingin bekerja sama, ingin beli ecer maupun grosir, mau mengadakan kerjasama, nanti bisa langsung menghubungi. Ada kontak personnya ya Kak ya di Instagramnya Kak Emal ya Kak ya? Ada, bisa langsung klik link yang ada di bio aja. Atau kalau misalnya mau gampang DM aja, nanti bisa chat di situ dulu, atau nanti aku arahkan ke WA gitu, gampang lah, bisa. Iya. Ya, jadi nanti langsung bisa di link bio Instagramnya ya. Instagramnya apa Kak? Boleh Kak di-mention nama Instagram, TikTok, marketplace-nya Kak? Langsung aja ke yang di ini, aku live di sini, langsung ke Instagram atau TikTok, Twin TUIN. Shopee-nya juga sama, marketplace-nya sama, Twin TUIN. Atau kalau mau ke WA, bisa langsung aja chat ke 0856 3131 647. Atau kalau mau gampang, langsung aja klik link yang ada di bio, itu udah bisa langsung
ke link-link gitu, mau ke yang Shopee, TikTok, Tokopedia juga ada, atau mau ke WA gitu. Nah, itu ya teman-teman ya, nanti bisa ngecek-cek tuh, langsung dipilih tuh nanti mau ke Instagramnya, ke TikTok, Marketplace, atau bisa langsung hubungi ke WhatsApp-nya langsung ya, untuk kerjasama, bisa pesen-pesen untuk agenda-agenda ulang tahun gitu katanya Kak Emal, untuk agenda-agenda nikahan gitu juga bisa ya Kak ya? Bisa, dulu juga pernah ada yang nikahan, kami bikinin souvenirnya, itu bisa. Berarti semua jenis souvenir ya, untuk acara-acara memang butuh souvenir, itu bisa ke sini ya Kak ya, acara apapun ya Kak ya? Iya bisa, ini bisa diskusikan aja gitu. Dan bisa custom juga tuh tadi katanya Kak Emal ya? Iya bisa. Iya. Nah Kak, terakhir nih Kak nih, ada pesan-pesan nggak Kak dari Kak Emal untuk teman-teman yang mungkin ingin memulai bisnis, khususnya bisnis handmade Kak? Mungkin kurang lebih sama kayak udah aku sebutin tadi ya. Jadi kalau produk handmade ini tuh kan sangat rentan sekali dengan mood gitu ya. Kalau moodnya jelek, capek, itu takutnya kalau diterusin hasil yang kita buat handmade-nya itu jadinya jelek gitu. Sama pun kayak hobi gitu. Hobi yang mungkin dari awalnya kita cuma ngerjainnya seneng-seneng, terus asal fun aja. Itu kalau misalnya udah mau diprofesionalkan, diseriusin ke bisnis, aku rasa udah nggak bisa seneng-seneng lagi ya. Udah harus realistis gimana caranya biar produk kita ini kejual gitu. Dan jangan idealis kalau produk ini tuh maksudnya jangan mikir produk ini bagus kok menurut aku, lucu kok menurut aku, tapi kan belum tentu pasar itu suka gitu. Handmade ya, yang jelas kalau aku yang bikin sendiri ada capeknya, jadi bagus kok gitu loh. Nah tapi kan nggak bisa kayak gitu kan caranya ya. Produk kita yang diminati market itu seperti apa gitu. Jadi kita juga membuat produk yang diinginkan oleh customer gitu, biar kejual lah. Dan kalau bisa, bukan kalau bisa sih, sebaiknya ya, dari pengalaman aku pribadi juga, itu bekerja samalah sama orang, jangan ngelakuin sendiri. Takutnya yaitu tadi, capek fisik, capek pikiran, akhirnya nggak bisa kerjain maksimal. Kalau misalnya teman-teman memang udah ahli di bidang handmade-nya, bisa kerjasama dengan orang marketing, atau sekarang kan banyak kan jasa-jasa marketing kayak gitu, atau bisa dititipin ke toko-toko yang memang fokus ke produk handmade. Jadi biar produknya teman-teman itu bisa kesebar luas, orang-orang tahu produknya teman-teman. Jadi teman-teman fokusnya aja ke produksinya. Itu marketing biar dipikirin orang lain, gitulah kasarannya kayak gitu. Pun sebaliknya, kalau misalnya teman-teman memang udah fokusnya ke marketing, untuk produksinya bisa ajak ke sendirian. Tapi kalau mau berjalan jauh, berjalanlah bersama. Kayak gitu. Nah, bener. Iya bener. Nah itu ya teman-teman, Masya Allah, itu keren banget sih. Kita udah dari tadi udah dapat banyak insight ya, banyak pelajaran dan inspirasi nih dari Kak Emal tentang cara berinovasi, tentang cara-cara berbisnis, apalagi untuk membangun bisnis handmade seperti itu ya. Dan tadi yang berkali disebutkan oleh Kak Emal ini adalah jangan sendirian gitu ya ketika membangun bisnis seperti itu, berelasilah, membuka jaringan seperti itu. Dan Kak Emal siap menjadi salah satu partner bisnis teman-teman yang memang tertarik untuk berpartner dengan Kak Emal. Silahkan ya, sekali lagi silahkan nanti bagi yang tertarik untuk berbisnis bersama dengan Kak Emal bisa langsung ke Instagramnya, bisa langsung klik di bio-nya. Nanti bisa sambil cek-cek juga di semua sosial media bisnisnya Kak Emal tadi ya, Twin. Nah itu ada marketplace-nya juga untuk cek-cek produk-produk dari Kak Emal. Oke, nanti bagi teman-teman yang dapat insight-insight juga ya dan inspirasi, nanti bisa kolom-kolom ya, bisa komen-komen di kolom chat, dan jangan lupa di-share juga agar ada orang lain juga yang dapat insight dan inspirasi yang sama seperti teman-teman ya. Oke, makasih banyak ya Kak Emal ya untuk waktunya. Semoga
apapun yang Kak Emal saat ini dan kedepannya sedang dikerjakan oleh Kak Emal dan tim, Allah lapangkan dan Allah mudahkan ya Kak ya. Sukses selalu Kak Emal. Makasih, sukses juga buat Kakak. Assalamualaikum, selamat siang. Halo, selamat siang.